ada yang mengkaji ya perbedaan waktu antara hujan atau bulan basah dan kemarau, bulan kering. Karena ini pasti mempengaruhi unsur cuacanya ya, sekaligus nanti berdampak kepada proses perubahan. Nah, oleh karena itu pengaruh unsur cuaca pada kedua periode tersebut ya, nah, nanti memang harus kita lihat pada periode musim basah dan musim kering ya, bagaimana karakteristik kekasapan yang disebutkan bentuknya KM ya, kemudian apa tonya dan UH-nya ya, transfer bahan. Jadi sudah ada ya para peneliti, tapi saya ini semua dari luar Indonesia. Ya baik ya. Nah, mengenai metodologi ya untuk menghitung stabilitas atmosfer, ya, ini nanti karena saya akan langsung memberikan kepada contoh hasil ya, ini data yang digunakan adalah data sekunder ya selama setahun, tahun 2011 Januari atau Desember di Stasiun Klimatologi Dermaga Bogor. Nah, berikutnya itu ya data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin pada 3 ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter pada 3 waktu pengamatan, jam 7 pagi, jam 14 siang, jam 18 sore. Kemudian juga untuk melengkapi analisisnya, diambil juga data standar dari sangkar cuaca ya pada satuan tertentu. Nah, ini gunanya untuk melihat suhu maksimum, minimum, dan rata-rata permukaannya. Kemudian juga kecepatan angin pada ketinggian 2 meter, ya, radiasi harian dan curah hujan harian. Sebetulnya kalau radiasi itu nanti akan dianalisis sendiri, ya. Lalu ketinggian 2 meter, kenapa perlu itu untuk kebutuhan perhitungan evapor transpirasi gitu. Nah, curah hujan tadi untuk membedakan periode bulan basah dan bulan kering. Jadi data-data ini yang mutlak harus ada ya, ketika kita akan menghitung stabilitas atmosfer ya dalam profil angin dan suhu termasuk kekasapan permukaan. Untuk metode stabilitas atmosfer ini sama ya, itu di dalam meteorologi pun kita menggunakan apa namanya Richardson number ya, RI ya, ini dirumuskan, ini umum ya, RI sama dengan ya gaya gravitasi dibandingkan bergoljet ya dibagi dengan MA, dengan PTA ini suhu absolut ya pada satu ketinggian ZA ya, ZA itu seperti apa ya kita lihat, dikalikan yaitu bergoljet kuadrat, kita akan ketemu nanti namanya kita tambah ya ini apa angka indeks untuk prioritasnya itu nanti yang akan menentukan ya ketika udara netral maka nilai RI akan diperoleh plus minus 0,01, dan kalau RI nya lebih dari 0,01 maka dikatakan stabil. Kalau lebih kecil dari negatif 0,01 maka kondisi dalam keadaan tidak stabil. Ini berlaku umum ya untuk menghitung kemarin kan kita bahas ya penjelasan atmosfer ya, boundary layer itu ya, itu nanti ya kalau sudah aplikasi ke meteorologi ya tinggal kita ketinggiannya ya pada berapa meter, berapa meter. Jadi dalam konteks itu mikronya kita katakan ke ketinggian 4, 7, dan 10 meter. Jadi cuma ini saja ya metode penentuan stabilitas atmosfer. Nah, setelah nanti ini didapat kondisi stabilitas atmosfernya, nanti akan dilihat bagaimana profil kecepatan angin dan suhu udara ya pada kondisi netral, stabil maupun tidak stabil. Kemudian yang kedua mengenai karakteristik kekasapan
permukaan permukaan. Ya. Di sini tentu kita akan menghitung nilai D tadi ya, jet 0 dan bintang tadi, kecepatan kekasapannya, termasuk nanti transfer momentumnya, ya KM. Tujuannya memang kita akan menganalisis karakteristik kekasapan permukaan, ya. Kemudian juga menganalisis transfer momentumnya. Karena transfer momentum ini tadi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, ya, perkembangan sampai ke produktivitas tanaman. Nah ini untuk karakteristik kekasapan permukaan ya. Jadi kita lihat di sini nilai D itu dirumuskan sama dengan 2/3 H ya, di mana H itu adalah merupakan tinggi tanaman rata-rata. Nah, tinggi tanaman rata-rata. Nah, nanti terserah ya pada waktu kalian akan menghitung lokus penelitian di mana, itu dilihat saja ya, di sekitar wilayah itu rata-rata tinggi tanaman berapa ya. Kebetulan contoh ini nanti di wilayah pertanian Situ Gede Bogor ya, itu rata-rata ketinggiannya 2,24 meter ya. Nanti akan digunakan sebagai nilai H ya, untuk memperoleh nilai D ya. Dikatakan di sini oleh Kopde ya, 1994. Nah, lalu untuk kedugaan ya, ini digunakan untuk menghitung nilai D terukur. Ya. Kalau tadi kan hanya berdasarkan rata-rata tinggi tanaman ya. Nah, kalau kedugaan secara terukurnya ya, maka Rio ini 1984 sudah mengeluarkan formula seperti ini. D sama dengan itu ya, A kuadrat kalikan delta U per delta U absen kuadrat kalikan Z1. Z1 juga kita lihat nanti itu ada ketinggian 4 meter dikurangi dengan Z3 ya, ketinggian 10 meter ya, lalu dibagi dengan A kuadrat ya, kalikan delta U per delta U absen kuadrat kalikan 1. Delta U, nah itu selisih kecepatan angin pada 7 meter dan 4 meter ya. Nah, akan kita sebut nanti jet 1-nya di 4 meter, jet 2-nya di 7 ya, maka itu jet 2 dikurangi jet 1 dan buku absennya ya, ini selisih ketinggian pada 10 dan 7 ya. Pada 10 kita sebut nanti jet 3 ya, maka jet 3 dikurangi dengan jet 2, maka diperoleh itu D yang terukur ya, D dugaan. Nah, ini ada nilai A kan. Nah, ini bagaimana menentukannya? Nah, konstanta A seperti itu ya. Ini rumusnya ya, tapi sebetulnya kalau kalian perhatikan ya, teknik melihat rumus itu lihat saja, kita kan hanya bermain tentang nilai Z aja ya. Nilai Z dan D-nya ya. Oh, berarti A itu nanti fungsi daripada Z dan D saja ya. Masalah juga dibalikan ya, segala macamnya itu pasti akan diperoleh di hasil ya. Z satunya pada yang 4, yang 27 dan 13 ya. Kemudian D0 ada muncul D0 di situ, ini merupakan nilai di awal ya. Nilai tersebut diperoleh dari nilai D dugaan ya, pada ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Nah, nanti tentunya ini kan akan menghasilkan suatu persamaan, jadi suatu model regresi sederhana antara hubungan Z0 dengan U bintang ya. Nah, nanti parameter untuk Z0-nya ini diperlukan untuk mengekstrapolasi ya, hubungan antara Z ya, karena ada Z ya dengan non Z min D-nya ya, pada suatu titik ya. Nah, nanti akan diketahui di mana Z itu ya adalah sama dengan 0 ya, ketika X
sama dengan 0 ya, dan Z min D ya, ini akan memiliki persamaan Z0 dikalikan D dikurangi oleh Z0, maka nanti akan menghasilkan suatu slope ya, slope K dibagi kecepatan kekasapan bintang pada gambar ini. Jadi ini adalah hubungan ekstrapolasi linear antara UZ dan ln Z min D ya, pada X sama dengan 0. Ilustrasi ini dibuat oleh Stoll ya, Stoll, Sutton, Opke, dan Hayer. Nah, nanti bagaimana ya bisa bergambar seperti ini ya, tentu dari angka-angka nanti ya bahas gitu dengan Excel ini. Nah, lalu ya nanti untuk menentukan nilai persamaan tadi kan regresi sederhana ya, maka dia sama dengan X plus A ya, kemudian U bintangnya ya, tadi kan ada persamaan D sama dengan K dibagi U bintang ya, sehingga U bintang nanti K dibagi D, maka merupakan konstanta von Karman yaitu ditentukan ya, misalnya 0,4. Nah, B itu nanti dari slope-nya, slope yang diperoleh dari persamaan regresi linear, sehingga nanti akan diperoleh nilai Z0 ya, dari mana, dari persamaan ini A sama dengan ln Z0 ya, maka kalau Z0 dikeluarkan ini sama dengan eksponensial dari nilai A. A itu adalah merupakan nilai intercept yang diperoleh dari persamaan regresi tadi. Jadi ini ya cara hitungannya ya, tentu ini kan harus diaplikasikan ke datanya yang kita bahas. Kemudian untuk menghitung transfer momentumnya ya, KM tadi, nah, ini menurut Tom ya, Tom 1975 ya, kemudian juga Arya KMZ ya, pada koefisien dari transfer momentum itu sama dengan K dikalikan Z dikalikan bintang. Nah, K itu tadi ya konstanta 0,4, U bintang akan kita cari ya, kecepatan kasap meter per sekon ya, dan Z-nya adalah tinggi pengukuran. Nah, pada atmosfer kondisi netral ya, KM ini ya, jadi nilai transfer momentum ini akan sama dengan KE ya, di mana KE ini adalah suatu koefisien transfer untuk uap air ya, atau evapotranspirasi. Ini menurut Kamiya Jun ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita setelah menghitung ternyata kondisi atmosfer itu netral, maka transfer momentum itu ya akan sama dengan transfer uap air ya, uap air yang nanti kan kaitannya dengan evapotranspirasi. Maka untuk transfer momentum ini ya atau gamma gitu ya, maka menurut Jun ya dan Oke dirumuskan ya, transfer momentum ini adalah O ya dikalikan tadi ya, transfer momentum dikalikan dU per dz. Jadi KM-nya dulu ya dari posisi ya, kemudian rho-nya adalah kerapatan udara yaitu konstanta ya, sehingga nanti dilihat ya bagaimana perubahan kecepatan angin pada ketinggian, maka akan diperoleh transfer momentum. Nah, jadi itu rumus-rumus atau formula-formula untuk menghitung stabilitas atmosfer ya, kemudian kekasapan permukaan ya, di mana parameternya tadi ya J ya, jarak ya, kemudian bintang ya, kemudian nanti yang transfer
Jadi rumusnya seperti ini. Jadi ini, nah tim itu kan tentu apa namanya ya itu ya, jadi mahasiswa itu yang coba akan mencari formula-formula rumus-rumus ini ya, tentu dari berbagai referensi ya, bagaimana untuk bisa memanfaatkan data itu mikro tadi ya, untuk menghitung ketasan permukaan dan stabilitas atmosfer. Oke ya, coba kita lihat saja ini sebagai contoh hasil perhitungan ya dari skripsi atau jurnal tadi. Nah, kita kan tadi pakai data tahun 2011 ya, jadi kondisi curah hujan di Stasiun Bogor ya dihitung berdasarkan tahun 2011 seperti ini ya, kurvanya ini adalah milimeter ya, ini waktu Januari, Februari sampai Desember setiap gas harian ya. Nah lalu tetap menentukan kemarau hujannya menggunakan ketentuan BMKG ya, yang dikatakan 50 mm itu per gas harian. Maka di sini coba dari 350. Nah kalian harus, orang 5 tahun ini harus tahu ya, lokus kita adalah Bogor. Sebetulnya kan Pak, kan sebetulnya Bogor sebagian besar masuk Lanjong kan, sebagian besar masuk Lanjong. Iya. Nah tapi ini kan studi kasus mengambil tahun 2011 ya. Semata-mata kan tadi untuk menentukan stabilitas atmosfer pada tahun 2011 dan ketasapan permukaan. Nah di sini kan dipersyaratkan pada bulan basah dan bulan kering ya, nanti diasumsikan bulan basahnya musim hujan dan keringnya musim kemarau berpedoman kepada kriteria BMKG. Maka kelihatan di 2011 ini memang terjadi 2 kali periode musim hujan ya, mulai Januari 1 sampai Januari 2 kan di atas 50 ya. Setelah itu masuk kemarau ya, lalu muncul lagi ya musim basah yang kedua ini ya, dikatakan ya, walaupun ada satu gas hariannya di bawah 50 ya, tapi dianggap musim basah keduanya ada di sini ya. Nah ini kemarau keduanya ya, jadi kemarau pertama, ini kemarau kedua ya. Dan ini sebetulnya bersambung ya dari Oktober ini sampai ke Januari 2, yaitu juga periode musim hujan ya. Kenapa diidentifikasi periode ini? Kan tadi akan melihat bagaimana stabilitas atmosfer pada periode basah dan musim hujan dan pada periode kering. Andai lokus penelitian kamu dari Bogor gitu ya, misalnya di Ujung Pandang. Di Ujung Pandang itu kan tegas ya, di sana cuma sekali musim kemarau, sekali musim hujan. Tentu kurva hujannya tidak seperti di Bogor itu. Jadi tergantung nanti, tergantung lokus yang dipilih. Oke, jadi diidentifikasi dulu ya, kemudian periode basah, periode kering, kemudian baru menghitung stabilitas atmosfer ini. Stabilitas atmosfer dihitung ya, menggunakan kategori tadi kan ya, stabil, tidak stabil, dan netral ya. Nah kemudian dari hasil keseluruhan perhitungan yang ada di beberapa hasil menunjukkan bahwa untuk stabilitas atmosfer netral ini terjadi dengan tingkat kejadian yang rendah. Maksudnya selama 2011 itu kondisi atmosfer dalam keadaan netral yaitu hanya 25% ya dari total setahun itu ya. Artinya 75%-nya itu bisa stabil dan bisa tidak stabil ya. Itu kemudian
data dari kondisi. Nah, kita nanti menghitung kekasapan permukaan pada kondisi atmosfer yang netral. Kenapa? Ini tentu ada referensinya. Ya. Jadi kekasapan benar-benar nanti nilainya itu mencerminkan pengaruh dari kekasapan permukaannya. Artinya itu kan pada kondisi atmosfer yang harus netral. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisi udara itu tidak netral, stabil, apalagi tidak stabil, gitu ya, itu kan nanti ada, kalau tidak stabil kan identik nanti dengan apa, ada golakan gitu ya, eddy, ya turbulen lah ya, tapi kalau turbulen itu terlalu besar ya, semacam eddy saja gitu, golakan-golakan kecil. Artinya nanti bias kalau dibutuhkan pada kondisi atmosfer yang tidak netral. Ya, jadi kekasapannya akan bias karena itu disebabkan oleh adanya eddy. Nah, kita akan dihitung pada kondisi atmosfer yang netral. Tuh, ya. Nah, ini karena pada saat ini ya, ada penjelasannya pada saat stabilitas atmosfer netral, profil anginnya memang logaritmik, ya. Dan juga tidak ada pengaruh buoyancy. Buoyancy itu golakan gitu. Jadi murni dipengaruhi oleh kekasapan permukaan. Baik. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini sudah langsung contoh stabilitas atmosfer selama tahun 2011 ya, ini dibagi ya pada periode bulan basah, musim hujan dan bulan kering ya. Dan ini pada setiap jam pengamatan yang 7, 14, 18 ya. Sebagai contoh, ini pada periode bulan basah ya, bulan basah tadi ya, yang dari karakteristik hujannya tadi. Nah, range daripada angka Richardson number ya, RI-nya itu pada jam 7 antara positif 0,02 sampai positif 1,42. Tadi kan ada kriteria, ketika dia lebih besar dari positif 0,01 maka itu dinyatakan stabil. Oke. Ya. Nah, kemudian memasuki jam 2 siang ya. Nah, angka RI ini negatif 0,9 sampai negatif 0,02. Itu kan kalau dia lebih kecil daripada nilai negatif 0,01 maka kriterianya masih tidak stabil ya. Demikian juga jam 6 sorenya. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan selama setahun itu di Bogor ketika pada saat bulan basah atau musim hujan umumnya stabilitas atmosfer di pagi hari stabil jam 7 ya. Sementara mulai jam 2 siang ke sore ternyata tidak stabil ya, gitu. Tapi kalau ini mau dirata-ratakan ya, kan kita selalu harus mencari mana rata-rata selama periode basah ya, maka ini dirata-ratakan ya. Maka diperoleh nilai positif 0,02 sampai 1,2, artinya stabil kalau mau dirata-ratakan. Sebaliknya pada periode bulan kering setelah dihitung ya hampir mirip ya, pada pagi hari itu stabil, kemudian siang sampai sore hari tidak stabil. Berarti karena nilai kan yang membedakan kan range ya, nilai dari angka RI-nya ini kalau dirata-ratakan ya tetap negatif ya, maka dikatakan tidak stabil. Nah, ini kan untuk menarik satu kesimpulan ya, satu kesimpulan bahwa secara rata-rata di bulan ini ya, maka stabilitas atmosfer di Bogor ya, stasiun Dermaga Bogor pada periode bulan kering itu tidak stabil. Sementara pada periode bulan basah secara rata-rata stabil. Ya, itu. Oke, ya ini sudah hasil. Kita lihat yang hasilnya bagaimana. Nah, ini uraiannya saja. Ya. Uraiannya
bisa ya dia berkurang dan seterusnya. Nah ini nanti kami biasakan ya ketika menulis apa namanya tulisan ilmiah dari tadi ya hasil yang sudah diperoleh ya, nggak bisa hanya ngomong, hanya membuat narasi ya berdasarkan angka itu saja ya. Ya kalau ini dinarasikan lalu narasinya juga cuma stabil tidak stabil gitu buat apa gitu ya, orang juga bisa membaca. Dan kalau mungkin kalau sarjana statistika ya iya dia ngomong angka saja. Nah sedangkan kalian nanti kan klimatologi ya termasuk yang mahasiswa dari dosen juga bilang ya mereka di dalam bahasa nanti dikait-kaitkan ya, tentu kamu di sini harus mencari banyak referensi. Misalnya gitu ya, kan pada periode bulan kering ya. Jadi kan tidak stabil kan negatif ya. Nah ini kan dikatakan permukaan bumi lebih sensitif menerima radiasi matahari sehingga pasir udara mengembang itu kan, dan akan mengakibatkan kerapatannya semakin renggang sehingga menyebabkan pasir udara akan naik ya hingga pada pasir udara tertentu. Sebetulnya ini yang dimaksud dengan pembahasan daripada hasil. Kalau tadi pada itu hasil, makanya kamu kalau bikin skripsi kan ada hasil dan pembahasan. Nah pembahasan itu narasinya seperti itu, bukan menarasikan hasil dibahas. Nah ini kan pada kondisi atmosfer tidak stabil ini terjadi olakan secara vertikal. Kan kalau di hasil nggak ada, di hasil menyatakan itu tidak stabil. Kenapa tuh kalau tidak stabil? Nah ternyata akan terjadi olakan secara vertikal, hujan stabil, sehingga sangat efektif terjadinya pencampuran bahan antara lapisan di atas. Ini yang dibutuhkan oleh tanaman gitu ya. Ini ada karbon ya CO2 dengan zat-zat lainnya. Oke, ya dicontoh saja ya, contoh bagaimana narasi pada satu hasil yang diperoleh, narasi pembahasan. Tadi kita masuk ke produksi udaranya. Jadi setelah tadi ketutupan ternyata di Bogor itu pada bulan basah itu, pada bulan kering seperti itu, dan kaitannya dengan atmosfer dan tanaman kayak apa. Lalu bagaimana terhadap polusi udara? Jadi polusi udara harian ya, jurnal itu kan bervariasi dari waktu ke waktu. Karena kan kita tadi mengamati jam 7, jam 2, jam 18 ya. Itu variasinya tinggi. Nah nanti kalau kita dihitung secara bulanan, kata bulanan, ini akan relatif lebih kecil gradiennya. Itu ya sebagai pengantarnya. Kemudian berdasarkan teori suhu udara semakin menurun dengan bertambahnya ketinggian ya, itu udara ya, itu sudah umum. Tapi makanya sih dikatakan namun demikian dengan adanya turbulensi ya, volume sekali terjadi terutama ketika kondisi atmosfer tidak stabil ya, ini sering sekali perbedaan dengan ketinggian menjadi sangat kecil dan tidak terdeteksi ya, oleh alat-alat pengukurnya ya. Artinya bisa saja tidak ada penurunan itu terhadap ketinggian. Bahkan kalau nanti ada inversi sedikit ya dia akan naik ya. Walaupun naik cuma 0,0 sekian gitu. Nah ini juga lebih parah ketika atmosfernya dalam kondisi netral. Dalam kondisi netral itu sulit sekali membutuhkan teori suhu menurun terhadap ketinggian. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, nah nanti kita lihat di datanya ya, akan terlihat
suhu pada ketinggian 4 meter dan 7 meter itu bisa relatif sama ya, tapi nanti pada ketinggian 10 meter bisa lebih rendah, tapi sama bukan 10 bisa lebih rendah, tapi nanti kita lihat katanya bisa yang 10 juga bisa sama, bahkan kalau ada infeksi ya malam itu 7 akan lebih tinggi sedikit daripada 4. Nah, angin ini ya tentu akan tadi ya, kalau terjadi turbulen secara efektif ini yang akan mentransfer bahan dekat permukaan sampai ke lapisan udara di atasnya, sehingga beberapa data nanti kita lihat suhu pada ketinggian 7 meter itu bisa lebih tinggi ya, dibanding dengan baik dari 4 meter maupun di 10 meter. Nah, ini akan terjadi pada kondisi ketika terjadi turbulen. Oke ya, nah ini kira-kira gambaran sedikit profil suhu udara ya, kan kita ambil dari tahun 2011 ya, maka terlihat beda sekali ya. Yang profil gambar A itu keseluruhan ya. Jadi keseluruhan daripada stabilitas atmosfer, baik itu kondisinya netral, stabil, tidak stabil ya. Nah, dibuat tahun 2011 dari Januari sampai Desember ya. Nah, ini warna-warninya adalah ketinggian ya, jadi kelihatannya hampir sama ya. Kemudian yang B ketika atmosfer netral benar-benar hampir berimpit. Nah, makanya kan tadi dikatakan di teori ya, terutama pada kondisi netral itu sulit sekali ya membedakan suhu pada tiap ketinggian ya. Jadi hampir sama. Kemudian C ketika atmosfer stabil ya. Nah, ketika stabil ya seperti ini ya. Nah, paling tidak di sini akan terlihat pada bulan-bulan awal musim hujan ya, kan beda tuh ya. Terlihat ada perbedaan yang signifikan ya, antara suhu di berbagai ketinggian. Nah, kemudian pada udara yang tidak stabil nah ini ya, yang 7 meter tadi ya, yang warna hijau ini yang warnanya ketinggian 10 meter ya, itu suhunya memang umumnya lebih rendah dibanding dengan yang 7 dan 4 meter ya. 7 meter yang sedikit saja gitu ya, sedikit saja dia jangan yang 4 meter, tapi kalau melihat yang 10 meter ini lumayan ya. Ya tadi saya katakan walaupun hanya 0, sekian derajat ya, karena ini kan berbicara 10 meter. Jadi terlihat ini yang akan dicari ya, bagaimana profil suhu pada beberapa kondisi atmosfer. Nah, kalau kamu menghitung ini kan dari hasil data dihitung ini dari grafik hasil, cerita hasilnya kayak gini, bikin hasil pembahasan bukan membahas, bukan menceritakan hasil ini. Nah, pembahasan contohnya seperti inilah. Jadi misalnya suhu udara akan mencapai maksimum setelah terjadi radiasi matahari mencapai maksimum ya, itu kan sudah jelas ya, sudah pakem ya. Kan suhu maksimum itu bukan pada jam 12 ya, setelah melewati jam 12 itu kan kayak minimum juga kan hanya tengah malam jam 6 menjelang pagi. Nah, di sini kan baru fisiknya sebelum suhu udara maksimum radiasi matahari datang masih lebih besar daripada yang keluar, menyebabkan gelombang pendek dan pancaran radiasi itu gelombang panjang, sehingga pemanasan udara berlangsung terus meskipun radiasi matahari maksimum telah terjadi sekitar 12. Jadi sudah mulai masuk ke fase maksimum sendiri dan sudah maksimum sudah 12.
ini ya, ini bisa kita cari ya cara membahas suatu hasil. Nah ini kalau mau dilihat dari eh, apa namanya rataan ya. Kalau tadi kurvanya dari berbagai ketinggian, ini berdasarkan jam. Ya, jadi jam 7 ini lebih rendah dibandingkan jam 18 ya, dan pukul 14 paling tinggi ya, dibandingkan dengan 18 apalagi dengan kejutan. Nah, ini jam habis Desember. Nah, dalam membahas yang kami ceritakan tadi, misalnya kalau narasi suhu pada jam 7 pagi ya, selama 1 tahun Januari Desember dia itu memang lebih rendah dibandingkan dengan jam 14 maupun 18. Itu narasi untuk hasil ya. Tapi pembahasan bukan pembahasan kenapa kok seperti begitu ya. Nah, pembahasan itu ini ya, paragraf yang kedua misalnya yang tujuh saudara rendah hal ini karena radiasi yang tinggi ya, kemudian kedua pada hari sebelumnya pemanasan dan pemancaran dari tingkat yang kedua panjang lah dengan tanpa adanya tambahan energi lagi kan di malam harinya. Ini berarti radiasi yang keluar akan besar dibanding radiasi data. Tanpa pagi itu ya pagi seperti dingin gitu ya. Televisi dengan penggunaan surya, cadangan hari sebelumnya dan seterusnya. Itu dan ini gambaran profil udara pada berbagai ketinggian. Kalau tadi kan ya, kondisi atmosfer ya, stabil dan tidak stabil, tapi secara umum begitu ya, pengaruh stabilitas atmosfer terhadap profil udara. Lalu bagaimana terhadap arah dan kecepatan angin. Ini kita lebih ke kecepatan hanya penangkapnya saja, karena kecepatan angin diamati arah dan kecepatannya ya. Kemudian arah bergerak ke barat Februari hingga Mei, ini ada di Bogor dan di Bogor. Kemudian kecepatan angin harian bervariasi dari waktu, sementara rataan bulanan memiliki gradien yang lebih besar dari dan pada ketinggian 10 meter akan lebih cepat dan kecepatan ini akan meningkat secara eksponensial terhadap ketinggian. Jadi kalau secara eksponensial kan memang tidak bisa dipisahkan sampai JB ya, ada di kita nama juga eksponensial. Oke ya, ini bla ya. Paling penting di sini nanti ada ini pengaruh besar kekasapan dari kecepatan angin. Kekasapan kalau suhu tadi kelihatannya tidak ya, tidak terpengaruh kekasapan. Seperti dia tadi saja kalau memang terjadi deteksi ini bolakan juga ada kaitan juga dengan kekasapan. Pada siang hari ya, pada siang hari ini peningkatan suhu udara kan makin panas, biasanya peningkatan angin juga meningkat. Kita mulai ada pemanasan gitu kan, mulai kan dalam skala mikro ini ada tekanan yang rendah sebelahnya pada sekitar yang tinggi ya, itu kan yang mengakibatkan ada gerak angin ya, ada gerak angin. Makanya kalau kita subuh keluar ya, mungkin sampai tadi pun jam 8 kan belum ada angin karena belum ada
sinar matahari kepada yang memanaskan bahan. Dan ini adalah profil kecepatan angin yang sama ya. Jadi pada keseluruhan stabilitas atmosfer profil A ya, jadi ketinggian 10 itu lebih cepat dari 7 dan 6 dan 4 ya. Yang wajar ya. Tapi nanti ketika misalnya kita lihat stabil ya kurvasnya ini kan pada bulan-bulan tertentu nanti ya kecepatan ketinggian misalnya ini hijau dan merah 10 dan 7 ini kan sama ya. Kita bisa lalu itu akan lebih cepat dan tergantung kemudian nanti pada saat tidak stabil ini kan menarik nih polanya ya, beda sekali ya pada keseluruhan kondisi atmosfer ini menarik di bulan Juni itu ternyata ketika atmosfer tidak stabil ya turun walaupun kalau dia kemudian tetap tapi menariknya di sini dia turun dari bulan sebelum bukan meningkat lagi di bulan Juni. Ini kalau dilihat dari data tampilan tiap jam ya, jam 14-18 tiap bulan itu. Kemudian kalau yang ini berdasarkan ketinggian ini pada keseluruhan kondisi atmosfer ya netral stabil dan tidak stabil ya. Oke itu ya tentang bagaimana menentukan stabilitas atmosfer lalu bagaimana pengaruh terhadap profil suhu maupun angin. Kemudian masuk ke karakteristik kekasapan. Nah, kenapa tadi ya membutuhkan kekasapan harus ada stabilitas atmosfer dalam keadaan netral. Ya. Nah ini rupanya sudah banyak diteliti ya. Sekali ini ada Pani, Penman, Atenda, Udanawa, dan seterusnya. Ini memang menyimpulkan kecepatan angin dan kecepatan kasat tidak mempengaruhi parameter aerodinamik jet G dan jet 0 ya pada kondisi netral ya, jadi ada pengaruh G dan jet 0. Tapi kalau pada atmosfer yang tidak netral itu bias karena ada buoyancy, ada pemanasan permukaan sehingga di mana sampai sejauh mana gitu pengaruh G dan jet 0 itu tidak gitu tertangkap. Oke, maka ya ini untuk memperkuat saja ya ketika menghitung kekasapan itu ketika setelah analisis kita pilih bulan-bulan ketika kondisi atmosfer netral. Ya. Nah kemudian ya nilai dugaan diperoleh 1,5 meter itu ya yang sudah dihitung tadi dari rumusnya ya, dan untuk wilayah yang cukup gede nilai besaran jet ukur dan jet 0 yang diperoleh berturut-turut ya sekian ya 0,38 sampai 4 meter ya 0,4 diukur atau pendugaan ya diperoleh 1,5 meter. Oke ya ini juga banyak fungsi ya ketika D dan J 0 untuk tanaman pertanian berturut-turut kurang dari 3 meter dan sekian meter, kemudian pada D itu bervariasi sesuai dengan permukaannya. Nah ini adalah hasilnya ya, bagaimana hubungan antara parameter karakteristik dia jet 0 dan bintangnya dengan kecepatan anginnya U ya.
menunjukkan yang namanya Q ya, pada 4 7 10 ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan D, dia kenal hubungannya. Nah, ini ada berbagai hasil ya. Ini untuk diskusnya nilai D-nya, kemudian panjang kekasarannya, roughness-nya, dan ini adalah hubungan diction velocity ya. Nah, maka diperoleh seperti ini. Jadi ingat, ini adalah semua pada kondisi saat netral ya. Jadi nanti yang kiri itu perlu berdiam basah dan yang kanan musim kemarau ya. Beda sekali ya, ada kecepatan kasarnya di musim kemarau itu lebih rendah ya, slope-nya itu dibanding dengan musim hujan. Kemudian panjang ya, panjang kekasarannya juga ya, antara musim hujan dengan musim kemarau ya, lihat ya beda. Oke, dan ini adalah pembahasannya. Diciptakan digambar A, dia cenderung menurun dengan bertambahnya kecepatan angin parameter D tadi. Nah ini juga serupa ya, jadi yang dihitung oleh mahasiswa itu ya, dari itu ternyata setelah jadi referensi ini juga serupa ya, dengan hasil yang dilakukan oleh Kanman Long, juga Jawa, yang Martin Hall, seterusnya. Kemudian juga pada periode bulan puasa musim hujan, aktivitas awal penanaman tanaman pertanian khususnya padi cukup tinggi. Ini kan kalau dikaitkan dengan padi ya, karena tinggi tanaman masih rendah ya, nilai itu koefisien apa sih namanya padi gitu ya, tanaman kan masih rendah ya. Kalau di awal tanaman padi nilainya masih minimum. Nah ini apa namanya, jarak antar tanaman pun jauh ya, ya sebelum dewasa kan tanaman padi jauh, sehingga kerapatan rendah ya. Maka berdasarkan hal tersebut, angin yang melewati permukaan ya, ya ini sangat kuat menyebabkan merendahnya tanaman sehingga parameternya rendah. Itu ya, itu jadi maksudnya salah satu pengaruh terhadap fisiologi tanamannya. Kenapa jadi tanaman jadi merunduk gitu ya, karena kecepatan anginnya meningkat gitu dan D-nya rendah itu pada periode bulan basah. Dan seterusnya ini ya, ini banyak sekali ya, nanti bisa kamu baca ya, pelajari. Yang pasti di sini menceritakan ketika di musim hujan dan di musim kemarau sampai parameter D maupun ini gap 0 ya, gap 0 itu meningkat pada musim hujan dan kemudian pada musim kemarau. Ini ada gap yang baru ya. Ini kan berpengaruh terhadap fisiologi tanaman. Ya terjadi pengaruh ya, kemudian ini ya bintang juga ya, bintang juga ya. Ini cuma pembahasan saja gitu ya, pembahasan dari hasil yang tadi. Kenapa sih bisa begitu gitu ya, musim kemarau misalkan lebih rendah kan ya bintangnya, nah, sementara panjang kepasangan ya, di musim kemarau kan tadi kelihatan kurvanya menurun, sementara musim hujan kurvanya meningkat. Kenapa jadi bahasanya ya. Dan ini yang terakhir adalah transfer momentumnya. Transfer momentum ini setelah itu ya, ini kan pada kondisi atau kurnya netral ya, baik di musim hujan musim kemarau, namun setiap jam 7, jam 2, jam 6 sore seperti ini, mulai dari kemudian transfer momentumnya ini
ini kan menariknya kalau dibuat berupa itu ya, jadi apa ya, kayak ada apa namanya, transfer yang menaik gitu ya, gitu. Nanti pakai cara sendiri ya, membuat mengkurvakan nilai-nilai ini pada rumus kemudian pada rumus kemarin. Dan ini juga sama ya, ini dibahas lagi ya, dibahas bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita rangkum ya, pola cuaca harian ya, seperti radiasi ya, kemudian curah hujan, suhu dan angin itu mengalami fluktuasi setiap hari. Kemudian profil suhu udara dan angin pada tingkat ketinggian pada periode musim hujan. Nah, dilihat ya rangkuman tabel, sedangkan tidak stabil itu di musim kemarau. Kenapa? Karena hal ini terkait dengan penggunaan radiasi. Kemudian yang keempat tadi ya, kekasafan bervariasi terhadap kecepatan angin menggunakan termometer. Di sini dikatakan parameter kekasafan pada periode musim hujan cenderung lebih tinggi dibanding periode musim kemarau. Hanya seperti ini ya. Dan KM ini berubah terhadap ketinggian serta pada periode kemarau dan hujan. Kemudian transfer momentumnya ini bervariasi terhadap ketinggian. Dikatakan pada periode musim hujan lebih tinggi dibanding dengan periode musim kemarau. Ini katanya ya, transfer momentum akan lebih efektif pada periode musim hujan dibanding periode musim kemarau. Nah, kan saya katakan ya, sebenarnya kalau bahasa di tanaman itu segar gitu ya, segar dibanding periode musim kemarau. Karena tadi ini dibuktikan dari hasil hitungan ya, ternyata transfer itu lebih efektif pada periode musim hujan. Oke, dan yang terakhir rata-rata transfer bahan pada kondisi atmosfer tidak stabil lebih tinggi dibanding pada kondisi atmosfer stabil. Hal tersebut berarti terjadi transfer bahan setelah terjadi atasnya, sehingga struktur mikroorganisme tanaman tetap dijaga pada kondisi optimum. Hal tersebut menyebabkan seluruh tanaman dapat berlangsung secara optimum. Jadi transfer bahan pada atmosfer yang tidak stabil ternyata penting ya, karena ada golakan di dan ini akan mengoptimalkan fisiologi tanaman. Nah, ya, jadi kira-kira ini ya, sedikit tentang bagaimana kita menganalisis stabilitas atmosfer ya. Lalu pada setiap kondisi stabilitasnya bagaimana profil suhu dan anginnya ya. Dan dipecah pada periode musim kemarau dan pada periode musim hujan. Lalu bahasan ini ini yang kedua, bagaimana kekasapan permukaan menyebabkan transfer momentum dan permukaan tanahnya, permukaan lahannya pada ketinggian dijelaskan pada kondisi basah seperti apa, pada kondisi kering dan kondisi seperti apa.
editing ini salah satu tata cara perhitungan atau pemanfaatan data film mikro pada berbagai ketinggian kami. Mungkin kalau kita itu kan BMKG hanya sebatas tadi menentukan stabilitas atmosfer. Jam 7 lebih stabil dibandingkan jam 2 dan sore. Lalu temperaturnya ya seperti itu. Tapi kasarannya ya di jam itu efektif ya, sehingga kami sedang ini itu kalau kita sederhananya kita akan menghubungkan tanaman pada apa namanya materi-materi ya yang kayak H2O, uap yang juga ya cukup menarik ya. Jadi saya juga ketika diperoleh hasil ini baru tahu. Lupa ya kalau pada yang kita gunakan kalau teknologi secara umum. Bagaimana itu tuntutan yang diperoleh ini ada yang mau tanya dulu, silahkan. Cara bagaimana? Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Punya apa Ya, Riki silahkan. Bertanya Pak, untuk yang perhitungan tadi itu kan untuk yang tingginya sudah ditentukan Pak, untuk 4 itu dan 10. Dan sedangkan untuk profil horizontalnya juga untuk cakupannya itu berapa ya Pak? Yang bisa Pak dikatakan akurat gitu Pak, sampai seberapa luas gitu. Ada cakupannya atau hanya pada titik Pak? Oke ya, bagus nih ya. Jadi diskusi pertanyaan dari Riki ini bagus ya, buat masukan kita semua. Kan memang terpikir ya, niatnya jalan juga jadinya nyambung gitu. Tadi kan pengamatan datanya hanya pada vertikal 4, 7, 10 ya. Lalu horizontalnya gimana Pak, sampai sejauh mana? Nah, sebelum saya jawab, coba kamu analogikan gitu. Ketika kamu mengukur suhu di sangkar di taman alat, ya kan pada ketinggian 22,4 meter. Ya. Nah, bersama kan pertanyaannya, ini sampai sejauh horizontal seberapa? Suhu itu masih bisa mewakili, misalnya kamu baca, suhu bola basah 25,8, suhu bola keringnya 30. Ya sama kan pertanyaannya. Ini sampai mana Pak ya? Kalau saya baca di Tangsel, di stasiun Tangsel, atau sampai ke Pondok Aren, ya kan, sampai ke Kuburan Lama. Nah, begitu juga hujan. Ya. Hujan di pH ops itu diukur. Lagi jam 7 pagi diukur. Kemarin udah hujan Pak 6 mili Tangsel. Nah, ini secara horizontal sampai mana nih mewakili 6 mili apa sampai Tanah Kusir masih mewakili 6 mili sampai Pasar Juta ke Ciputat. Jadi sama ya, sama tanya. Nah, makanya
Analisis iklim mikro ini ya tentu kan tadi ya dilengkapi dulu dengan observasi pada suatu titik ya, stasiun ya, itu dengan alat ya 4, 7, 10 ya. Apakah kalau jam 7 pagi tadi dikatakan masih stabil di Bogor ya, apakah itu akan sampai ke Lewiliang, sampai ke Kebun Raya ya? Karena kan taman alat kita di seperti itu ya. Taman alat kita ya kan seperti itu ya. Nah makanya memang ini ya ini menjadi penting ya, menjadi penting. Makanya ketika kamu mengkaji satu analisis apapun ya, maka seperti di dalam jurnal ataupun deskripsinya itu ditulis studi kasus di wilayah pertanian Situ Gede Kabupaten Bogor. Jadi di situ seolah-olah si peneliti sudah membatasi masalah wilayah ya, bahwa ini studi kasus di area pertanian Situ Gede. Bisa Pak mewakili area pertanian Situ Gede? Kalau dari kajian-kajiannya sudah bisa terwakili ya, karena sudah dilihat di situ rata-rata ketinggian tanaman Situ Gede kan seperti itu. Kan kalau Kebun Raya itu beda lagi, karena pohon-pohon lebih tinggi ya, pohon-pohon tua itu pohon-pohon tinggi. Nah, seperti itu. Jadi hasil-hasil kondisi tadi jam 7-nya lebih stabil, masuk jam 2 sampai sorenya umumnya tidak stabil ya. Nah, itu di wilayah pertanian Situ Gede ya, Bogor gitu. Nah ini kan kadang-kadang boleh nggak sih Pak itu dikatakan di Bogor gitu ya. Nah ini dalam bahasa kajian ilmiah harusnya tidak boleh, makanya muncul istilah studi kasus ya, studi kasus seperti itu ya. Karena kita belum tahu ya sampai sejauh mana itu batas limit berlakunya karakter yang sama itu. Tapi kalau untuk wilayah pertanian Situ Gede itu sudah terwakili. Ya, seperti itu ya. Sama tadi ya dengan analogi saya suhu. Di taman alat kita bola basahnya 25,8 ya. Apakah kalau di Kebun Raya Bogor itu ada sangkar ya, apakah itu sama juga ya, saat yang sama dibaca bola basahnya 25,8. Nah itu kan masih sulit ya, tapi bisa dijawab secara ilmiah karena suhu dari ketinggian itu kan ya, itulah ya pengetahuan umum secara teori ya. Kalau ketinggiannya masih sama bicara suhu ya, dia akan sama ya, karena suhu ya, ya. Tapi kan sebetulnya bukan hanya ketinggian kan lingkungan juga seperti apa. Itulah perbatasan daripada ya ilmiah gitu ya, ada batasnya. Jadi cukup bagus ya. Jadi kalau mau tadi ditanya secara horizontalnya sampai mana, nah makanya masuk ke menghitung kekasapan permukaan adalah tadi ya parameter dari length roughness-nya. Nah length itu adalah panjang kekasapan ya. Jadi ketika terjadi pada kondisi atmosfer yang netral lalu dihitung nilai B dan mungkinkannya kecepatan infeksinya ya. Nah diketahui panjang kekasapannya itu sekian meter gitu ya. Nah itu sudah mewakili ya, walaupun titiknya ada di taman alat kita stasiun Bogor ya, tapi panjang kekasapannya itu akibat situasi cuaca seperti itu ya dia akan terhitung ya length roughness-nya. Nah kali itu emang itu kali itu jelas sekali ya. Jadi sepanjang panjang kekasapan itu ya wilayah itu yang dipengaruhi. Nah sampai seberapa lagi Pak? Nah itu kan ya itu dengan studi kasus ya.
ya studi kasus di sini ya, kami mendukung di wilayah situ di Bogor ya, ternyata line roughness-nya itu ya di sekian ya. Jadi sama lah ya dengan analogi tadi ya, kita hujan kita karena lebih di stasiun Tangsel ini sampai mana nih? Sampai BSD, sampai Paru, Ciputat masih segitu ya. Makanya timbul teori lagi kan dibatasi. Oh, untuk curah hujan ya itu dalam radius 5 km pada kondisi wilayah yang homogen ya itu bisa terwakili. Nah, jadi Tangsel ngambil tadi pagi, kamu tarik tuh lingkaran radius 5 kilo dari titik Tangsel. Nah, itu bisa dianggap 6 mm itu semua terjadi di lingkaran 5 km. Nah, setelah lebih di luaran itu nggak dijamin, nggak dijamin bisa 6 mm. Ya, seperti itu. Gimana, Reci? Bisa gini nggak dicerna nggak? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, seperti itu. Nah, makanya nanti kalau yang tertarik dengan penelitian ini, tema ini ya, memang harus muncul di situ, disebutkan studi kasus. Misalnya nanti kamu ngambil datanya di mana nih, di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, harus kita cari ya wilayahnya juga yang nggak jauh-jauh dari observasi itu ya, dia ada di kecamatan apa ini. Ini studi kasus wilayahnya. Oke, ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ya ini sedikit kita manfaatkan waktu untuk bagaimana coba menghitung-hitungnya. Ya, bisa tampilkan. Ini nanti saya email ya bahan ini. Jadi saya oke ya, sudah muncul ya. Nah, ya, jadi ini sudah muncul ya. Nah, ini datanya ya, perhatikan ya. Jadi nanti di sini di bawah ya sudah saya tuliskan ya, ini data aslinya, ya, source-nya data suhu dan angin. Ya, kemudian nanti ini ada analisisnya ya sampai ke perhitungan nilai Richardson number-nya, RI-nya. Ya, lalu di situ diputuskan netral, stabil atau tidak stabil. Ya. Kemudian ini analisis kecepatan angin ya, karena ini harus ada konversi nih di setiap ketinggian. Ya. Konversi. Berikutnya, kalau ini radiasi enggak lah ya, itu cuma data saja, data radiasi. Oke ya, kita berangkat dari mulai datanya dulu. Kemarin juga pernah saya tampilkan. Inilah data suhu udara tahun 2011 di Stasiun Bogor. Ya. Ini bulan Januari, ya. Bulan Januari tanggal 1, ya, jam 7, 14, 18. Ya. Dan ini ketinggian, ya, 4 meter, 7 meter, 10 meter. Nih, kan lihat, ya. Jam 7 aja ada kelihatan sedikit, ya. 4 meter 25,2, 7 meter 25,4, kan harusnya turun ya. Kemudian 10 meter kembali lagi sama seperti 4 meter. Nah, jadi kan menariknya dari data ini akan terlihat, jadi tidak selalu teori tadi
mati tinggi, suhu menurun. Ternyata ini kan ya ada yang menurun. Oke ya, ini data aslinya seperti ini ya, dari data apa namanya, data ID elektronnya. Kemudian ini adalah data kecepatan anginnya ya, sama ya, bulan Januari tanggal 1 ya, tapi saya susun ini jam 7-nya, jam 14, jam 18 ya, masing-masing untuk 4 meter, 7 meter, 10 meter ya. Sama ya, jam 14 begitu ya. Kan dari sini contoh aja nih ya. Nah, dari sini kan kalau ini short teori ya, jam 7 makin ke atas itu bahkan makin meningkat ya. Jam 14 sudah kan 4,9, 7,4, 9,2 ya. Sorenya juga begitu kan, 5, 7,2, 11,1. Tapi nanti kalau diperhatikan ya, di seluruh bulan di Indonesia di setiap hari ada ya misalnya kecepatan yang sama di setiap ketinggian ya. Bahkan ada yang 7 lebih rendah dari 4 dan dari 10 itu ada. Oke ya, ini yang pertama, contoh datanya seperti ini ya. Dan ini data observasi hasilnya seperti ini langsung. Nah lalu ini kita analisis suhu udaranya. Nah, suhu udaranya tadi kan ini ya, kita masih memproses suhu udara ya, ini pada berbagai ketinggian dan pada pengamatan jam ya, 14, 12 ya. Nah lalu harus dikonversi ke Kelvin, karena Richard number tadi ingat kesatuannya Kelvin bukan derajat Celcius ya. Ya, maka dari Celsius ini ditambah ke Kelvin kan gampang ya, tinggal tambah 273 saja ya, maka akan ketemu ya, ketemu Kelvin. Nah setelah itu kita kan akan hitung nilai rata-ratanya ya, pada 4 meter, 7 meter, dan 10 meter tanggal 1 ya kan, tanggal 1 ini, tanggal 1 ya, secara rata-rata maka diperoleh ini ya, peroleh ini masih dalam derajat Celcius ya. Nah kemudian ini rata-rata pada jam dan ketinggian ya, misalnya jam 7 ya, 4 meter, 7 meter, 10 meter, jam 14, jam 18. Oke. Nah nanti untuk menghitung ke Richard numbernya maka itu dikonversi ke Kelvin, maka diperoleh lagi ya, tingkat penambahan 203 ditambah dengan Celsius maka diperoleh. Oke ya. Nah lalu kita lihat rumus Richardnya. Nah, lihat ke parameternya ada W per zodiak suhu mutlak per ketinggian dan W per zodiak suhu pada ketinggian ya. Nah artinya apa? Artinya ini hanya membutuhkan perubahan suhu saja ya. Nah di sini dari data yang asli tadi, data suhu angin ini sudah saya ambilkan contoh ya. Contoh ini kan untuk menghitung dalam di bulan Januari saja ya, rata-rata kecepatan angin pada bulan Januari untuk 4, 7, 10 meter dan tiap jam 7, 14, 18 ya. Karena di sini kan ada dua ya, ada perubahan suhu theta dan perubahan angin dohu. Nanti inputan datanya harus ada suhu dan angin pada setiap ketinggian, karena perubahan pada setiap ketinggian. Oke ya, ini sudah saya kopikan ya dari data ini yang awalnya supaya gampang ini yang maksudnya. Oke, dan ini adalah tentuannya ya, netral, stabil dan tidak stabil. Nah selanjutnya, nah ini rumusnya
ya, yang atas ini ya, di bawah 20 jet ini berarti U10 dikurangi O4 ya, dibagi dengan jetnya itu kan jet 10 dikurangi jet 4 ya. Nah kemudian diotetanya itu suhu pada 10 dikurangi suhu pada ketinggian 4 dibagi ya dengan ketinggiannya. Dan G kan ada G kan, G itu ya konstanta gravitasi 9,8 per meter kuadrat ya. Oke, nah ada TA. TA ini gimana? TA adalah suhu absolut pada ketinggian ya, pada ketinggian Z0 ya, atau pada ketinggian 6,3 ya, karena sudah disebutkan Z0-nya tadi itu banyak yang disebut 6,3 ya. Nah ini memang diangkat karena kan pengamatan kita di 6,3 meter ya aja ya. Yang mendekati adalah pada 7 meter ya, 410. Jadi TA ini adalah suhu absolut pada ketinggian 7 meter maksudnya itu ya. Pada ketinggian 7 meter pada setiap 20 meter baru mulailah menghitung ya, menghitung yang Januarinya ya. Januari jam 7 itu data per jetnya ya, ketemulah ini. Oh iya, nah ini ya perubahan suhu dari sini kan T12 dikurangi R12 ini ya, T pada 10 meter dikurangi T pada 4 meter ya, dibagi dengan tadi ya 6,3 ya, selisih antara ini ya, 10 sampai 4 ya. Jadi digunakan benar-benar nilai bukan yang 7 meternya, yang hitungannya yang juga itu 6,3, maka di sini pembagiannya bukan 7 tapi 6,3 ya. Kemudian untuk angin ya, 20 per derajat ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini nanti ini kalau kita panggil ya, maka ini adalah di data anginnya otomatis tadi. Nah ini ya, ini kecepatan angin pada 10 meter dikurangi pada 4 meter ini ya, dibagi dengan 0,3 ya, maka diperoleh 0,057 ya. Lalu RI kan tinggal dibagi saja, tinggal 98 ya, dikalikan dengan X19 nya ya, dikalikan dengan 20 per derajat dibagi dengan S ya, S12 nah ini ya, tadi kan suhu mutlak pada ketinggian 6,3, tapi karena nggak ada 6,3 suhu pada ketinggian 7 meter ya, dikalikan dengan X20 nya kan ini 20 per derajat perubahan kecepatan angin terhadap ketinggian dikuadratkan ya, sesuai dengan rumusnya, maka diperolehlah RI 0,057
0,4629, artinya lebih besar dari positif 0,01. Apa itu? Stabil ya, jam 7. Nah nanti jam 14 sama ya. Jam 14 nanti cari peta per dojloknya ya, seperti ini ya, dan tinggal pindahkan saja ya, dan jam 18 ini ya. Nah, dengan cara yang sama seperti itu ya. Ya, nanti anginnya juga ya dilihat di sana itu pada jam 14, maka RD-nya ya, nah, RD-nya ini kan sama ya, 9,8 ya. Kalikan ini suhu mutlak pada ketinggian 7 meter ya, dibagi dengan nilai ini. Ini dikuadratkan maka diperoleh negatif 0,0706. Artinya apa? Ini kan lebih kecil, lebih besar dari negatif 0,01. Maka dikatakan tidak stabil. Ya. Nah, demikian juga jam 18. Artinya ini adalah contoh untuk menghitung stabilitas udara pada bulan Januari ya, pada bulan Januari ya. Nanti kan Desembernya dengan cara yang sama ya dihitung. Ya sudah ada data di sini Januari sampai Desember. Jadi, maka pada bulan Januari ini ya, setelah dilakukan konversi ya, prosesnya memasukkan ke rumus nomornya, maka diperoleh kondisi pada bulan Januari jam 7 stabil, jam 14 tidak stabil, dan jam 15 tidak stabil. Ya, agak masih mudah lah ya kalau menghitung stabilitas atmosfer ini. Nah, lalu untuk menghitung asapan permukaan ya, ini ya. Nah, tadi ya kita akan menghitung nilai D0. Kalian posak coba. Nilai D0 ya dari rumusnya ini diperoleh dari 2/3 dikali 2,14 ini. Ini kan tadi rumusnya D 2/3 per H. Ketinggian rata-rata di situ gede tanamannya itu 2,14, maka D0 diperoleh ini ya. Lalu kita menghitung D juga ya, agar rumus ini dan konstanta A disesuaikan pakai ini ya, sehingga nanti akan ketemu nih ya. Ini emang harus satu persatu ya, menyelesaikan nilai A ini. Dicari dulu nih yang atas ya, diselesaikan, yang berikutnya dibagi, yang bawah diselesaikan, yang lalu dibagi ya, ketemu ini masing-masing ya, sehingga konstanta A diperoleh 1,217 ya. Nah, lalu kan masukkan untuk menghitung D juga ya, A sudah ketemu, masukin untuk menghitung D juga ya, maka ini kan rumusnya ya. Dan itu menyelesaikan yang ini ya, kalau dipanggil nanti ya, ini dia akan lari ya ke sana itu ya, kemudian yang bawahnya juga ya dia hitung ya. Nah, sehingga D juga itu akan diperoleh nanti 1,023. Kemudian tadi ya, untuk menghitung nilai U di angin ya, itu kan akan kita memperoleh ini ya, zero desktonya ya, hubungan antara D dalam ketinggian dengan kecepatan air ya, maka akan diperoleh ini ya. Nah, ini diperoleh kan setelah mendapat ini ya, ini dihitungnya dari sini ya. Jadi kita mulai dari bibit ini, karena mulai dari bibit 4 ya, bibit 4 dan bibit 5 juga terus turun ya ke bawah gitu, lalu tinggi dan bibit ya, lalu kita apa
ketemu ini ya, pada G2,5 maka kecepatan sekian, G3 meter kecepatan sekian, dan seterusnya ya. Nah, setelah ini dibuat, nah kita ingin menampilkan grafiknya dibuat ini dia routing display-nya, lalu bentuk bintangnya, kecepatan angin bintangnya ini ya, nah ini akan ketemu ya seperti ini. Lalu kita buat, kan dari persamaan sudah diperoleh ya, maka kita coba-coba untuk satu ya, maka akan ketemu bintang berapa, jam 2 dan seterusnya ya. Masalah kalau kita mau bikin grafik ya, karena ini sudah diperoleh persamaan kan jam 5 sama dengan A gitu ya. Jadi nanti nilai bintangnya gitu, bintang itu diperoleh ya, dan 0,4 dibagi dengan nilai U ini kan tetapan Jasmine ya. Kemudian nanti dicoba dibuat ada ketinggian 2 artinya sekian, 3 sekian, 6 sekian. Maka dari data ini nanti dibuat, inilah menghasilkan tadi itu panjang kasapan ya. Jadi ini kecepatannya, ini buat nolnya. Jadi semakin ketinggiannya makin tinggi ya, maka kecepatan anginnya, friksi-nya itu juga semakin tinggi. Lalu sampai ke yang terakhir menghitung transfer momentumnya ya, menghitung KM-nya ini. Ya, jadi sudah diperoleh mulai bintang akan KM, maka akan Z akan bintang. Ini adalah konstanta ya, Z-nya ya, Z-nya nanti akan dihitung pada setiap ketinggian sehingga nanti ya setelah dihitung yang menghasilkan ini yang tadi dipaparan ya, nilai transfer momentum pada kondisi atmosfer yang netral pada periode musim hujan dan musim kemarau. Jadi ini ya contoh daripada hitungannya ya, nanti bisa langsung praktiskan ya. Kalau radiasi tadi saya katakan yang cuma data yang tidak ada sangkut pautnya dengan perhitungan stabilitas atmosfer ya. Jadi kira-kira itu. Jadi intinya memang kita harus punya data ini. Nah, ini dari observasi. Dan tadi ada ini. Itu setahun ini ada ya sampai dengan Desember. Mungkin jabatan pemerintah tadi baru untuk bulan Januari saja. Dan kekasapan tadi ya, kekasapan permukaan ini juga dihitung ketika kita sudah memperoleh bulan yang netral ya. Nah, kita bisa menghitung nilai kekasapan permukaan. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk materi pertemuan tiga ini. Tadi penjelasan mengenai teori ya, dan contoh dari hasil penelitian ya, yang disampaikan, dan angka-angka perkiraan yang dengan menggunakan data yang ada di file Excel. Oke, baik, kira-kira ini ada yang mau diskusi? Silakan. Ya, nanti ini saya share ya, saya ini nanti sudah coba kamu pelajari aja lah ya, pelajari cara-cara bikinnya seperti itu.
kesempatan yang lain bisa ditanyakan ya, kalau memang ada yang tertarik. Oke, kalau nggak ada ya saya cukupkan sampai sekian ya. Ya ini apa kehadirannya ya, masih mudahan ya, masih ada 26. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu ya, sampai ketemu nanti kita siang untuk varietas pemilihan musim. Saya mohon pamit, selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya, saya izin.